Ya kan nggak semua orang nggak kayak sampean. Saya percaya loh. Oh, I see. Itu kan secret. Enggak wani. Rawa nih, Pak. Ya, yang hafal yang saya baca Iya. hafalnya jangan-jangan banyak. Tapi ada kan? Hah? Ada kan? Insya Allah gitu. Dengan Pak Manda. Langsung saja. Stunting. Stunting. Sampai percaya angka 9 juta itu, Bos? 9 juta? Angka 9 juta. Satu dari 3 balita di Indonesia itu. Iya, Mas. Itu kan hasil ini survei itu. Survei BKKBN. Iya. Datanya ada gitu. Tapi ya dibuka se-Indonesia gitu ya. Kalau kita bagi wilayah per wilayah mungkin seperti di tempat kita kan boleh dibilang dikit gitu kan. Jarang. Tapi di provinsi sebelah apalagi yang di timur itu. Validasinya dari mana? Validasinya saya dari ini yang UNICEF ya, WHO. WHO. Lebih kurang seperti itu. Sampai yakin nggak ada kepentingan di situ? Kita belak-belakan aja lah. Iya. Perspektifnya biar agak luas. Bisa agak maju sedikit. Iya. Gitu. Kalau kepentingan sih itu ya sama-sama lah, Mas. Iya. Sama-sama itu. Cara apa ya? Kalau berdasarkan apa yang kami dapat gitu kan, ya kami kan sedang perang gitu, perang melawan kasus stunting itu sendiri. Sekarang kan indikatornya kan dari KBN. Enggak, itu ada hubungannya dengan urusan pangan nggak sebenarnya? Pangan dunia, kita ngomong masalah pangan ya. Karena rentetannya Pak Manda yang saya perhatikan nih, bukan saya mau mencurigai loh ya. Iya. Tapi sekedar bagaimana kita mengambil perspektif yang berbeda dari apa yang dilakukan di pemerintah desa misalnya, di tingkat level yang paling bawah. Ada ketahanan pangan, kemudian stunting, dan seterusnya. Artinya sebenarnya mungkin nggak itu sebenarnya kekhawatiran dunia dengan urusan pangan untuk memasukkan kepentingan mereka lah. Karena gini loh Pak Manda. Iya, gimana? Saya membayangkan 9 juta itu angkanya bukan sedikit, nggak main-main loh. Artinya kalau sekarang ini ketemu angka 9 juta, taruhlah nanti di usia produktif itu berapa? Umur 20 lah misalnya. 20. Sekarang tahun 2022, berarti tahun 42. Itu ada 9 juta balita kita yang sudah mencapai usia produktif dengan kondisi kesehatan seperti itu. Mengkhawatirkan nggak kira-kira? Iya, mengkhawatirkan lah begitu kan. Makanya sekarang itu nggak secara ini dari sisi pemerhati stunting ini saat ini terdatalah 9 juta tadi, ya kan? Yang mana ini adalah yang menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah, karena kalau ini dibiarkan, Mas, ini dari perspektif BKKBN ya, kalau ini dibiarkan nanti tentunya ada lost generation kan? Iya. Ya, itu lost generation, bahaya yang sangat ancaman yang sangat berbahaya sekali. Makanya pertanyaan saya tadi, benar nggak data itu tervalidasi? Kalau berdasarkan data-data yang ada di kami, ya jelas Mas, tervalidasi gitu. Jelas itu, datanya jelas, konkret, gitu kan. Memang sudah ditangani, sudah sampai ke level ditangani baik secara sensitif maupun spesifik gitu. Karena setelah itu saya menemukan lagi bukan temuan lah ya, saya membaca artikel lagi. Dulu pertama perangnya kan perang farmasi, rokok, tembakau dan sebagainya. Hingga kita ditekan sedemikian rupa, meskipun sudah memberikan APBD yang besar. Terus ini juga masalah stunting, saya memperkirakan ini urusan pangan sebenarnya. Kemarin ya, saya baca artikel 70% air di Indonesia tercemar tinja.
temuannya sama Pak WHO. Daerah perkotaan tapi ya. Wallahu alam. Nah, itu Kalau dia ngasih data 70% air di Indonesia tercemar tinja. Apa enggak kita curiga dengan ini? iya. Ya karena gini loh, kita balik-balik ngomong masalah ketahanan sosial masyarakat desa. Sama dulu kasusnya kita ditakut-takuti ngerokok itu bisa menyebabkan kematian. Kita tetap nggak masalah. Maksudnya nggak masalah tuh, wong ngerokok tetap mati. Tetap mati. Sekarang ini masyarakat pedesaan apa ya khawatir kalau ditakut-takuti 70% tercemar tinja. Zaman dulu malah tidak ada yang beginian kita. Nggak ada beginian. Nenek moyang saya, bukan nenek moyang sih, ibu saya sama ayah. Ya minumnya itu. Yang mohon maaf ya, ini kekurangan ajaran berita seperti itu. Saya membayangkan seperti ini Pak Wanda. Ini air Indonesia, diproduksi di Indonesia, dijual di Indonesia, yang beli orang Indonesia, duitnya dibawa ke Prancis. Terus habis itu nakut-nakuti kita 70% air di Indonesia tercemar tinja. Iya, betul. Nah, balik-balik lagi ke tadi, 9 juta loh Pak. 1 dari 3 balita Indonesia terkena stunting. 24% sekarang. Kalau kita persenkan, ditarget di 2024 kan menjadi 14. Target 16 ini tercapai nggak Pak? 14. Yang ke 2024, 2 tahun lagi. Kalau saya sih optimis. Karena saya memang paling ujung sekarang, orang yang paling ujung gitu. Disuruh ngurusi stunting ini gitu. Kalau nengok pengupayaan di level desa, tapi ya kan di desa. Kalau nasional kan kita bisa lihat di berita-berita atau media gitu. Kalau di desa pengupayaannya sekarang luar biasa. Dan Jukir Bali juga pemerintah desa itu, walaupun Jukir Bali kadang nggak kena juga, kadang kepala duluan, kadang kaki duluan ya dalam pengupayaan tadi. 2024. Kalau saya bilang saya optimis gitu. Saya optimis. Kan 24 masih ada 48 bulan lagi. Iya. Berarti kalau secara praktis itu yang bisa diaplikasikan di desa apa? Pencegahan stunting. Pencegahan stunting dia 2 Mas, sensitif dan spesifik. Di air bersih. Betul. Air bersih. Kemudian ya PHBS itu perilaku hidup sehat, bersih dan sehat. Bila perlu ada tambahnya lagi nih, tidak merokok katanya. Katanya ya? Iya. Sudah saya rokok aja. Malah di program kami itu remaja putra, ya kan, yang mau menikah itu kan ada di aplikasi Esimil. Remaja putra itu dianjurkan 3 bulan sebelum menikah tuh jangan merokok dulu, karena akan mempengaruhi janinnya nanti. Bayangkan, sedemikian rupa kan. Nah, jadi kalau saya yakin itu bisa gitu. Pengupayaannya itu tadi. Enggak. Ini ya kita pakai kacamata manapun boleh ya. Jadi kan sudah terkonfirmasi air yang sudah saya sebutkan, rokok yang sekarang saya hisap, satu lagi apa tadi? Perilaku hidup PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti apa contohnya? Itu ya lingkungan, kemudian cek kesehatan rutin, ya kan, makanan yang sehat beraneka ragam, sehat dan bergizi, sanitasi juga harus bagus gitu. Itulah PHBS tadi. Yang tidak merokok itu juga PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak merokok. Saya pernah baca itu dengan tidak merokok di rumah. Oh, kalau di luar rumah boleh? Agak tahu siapa. Saya pernah baca gitu. Mungkin di rumah mungkin yang ada balitanya. Mungkin. Enggak, maksudnya ini boleh lah curiga kan? Kecurigaan yang ceritakan tadi kan terkonfirmasi. Meskipun ini masih kecurigaan. Ya, tapi bukan suudzon. Dalam artian saya juga mendukung pola hidup sehat. Ya kan? Perilaku sehat dan air minum yang bersih. Itu kan juga bagus, nggak ada salahnya. Cuman bagi orang-orang yang sentimen kan nanti bisa diterjemahkan lain.
Contoh kayak pikiran saya tadi, boleh nggak? Tapi Mas, kalau kita mau jujur, di daerah kita, katakanlah daerah pesisir ya, Ya, kualitas air minumnya mungkin memang buruk ya. ya sayangnya kan kita kan belum melakukan ngetes gitu kan, alat untuk ngetes itu sendiri, kandungan zat besinya gitu, Fe-nya itu gitu. Karena kemarin hasil rembuk santin itu kan ada beberapa desa ingin membuat program pembelian alat itu gitu. Kayak apa namanya? Untuk ngetes pH dan iya. asam plus zat besinya, isomur Bukan itu. filternya, ke filternya bukan, apa penjernihannya itu bukan? Iya seperti itu. Alat lah satu perangkat gitu. Perangkat, Kan. satu unit perangkat. Untuk menghandle sumur-sumur yang manual di desa-desa itu yang belum ada sumur bor. Kalau sumur bor kan kita udah sepakat lah ya. Iya. Udah bersih. Itu masalah kualitas air itu. Terlepas yang Kecurigaan tadi. omongan kita pertama tadi gitu. Iya. Kalau 70% mungkin kebangetan lah yang ada itu yang kawan-kawan kita di pegunungan CNN loh itu yang saya baca. Iya maksudnya temuan loh ini. Desa-desa di pegunungan kan masih alami Mas gitu. Kita kan sebagian besarannya desa gitu. Iya. Makanya saya tanya itu di perkotaan apa di Kalau pedesaan? besarnya Indonesia. Ya kan Indonesia Ya kan? gitu. Terlalu general kan. Ya gitu. Tapi kalau daerah pesisir itu kan kadang-kadang warnanya kan hitam, ada zat besinya. Kadang-kadang berminyak gitu. Itu mungkin curigaan orang itu di situ. Itu Mas. Terus selama touring desa itu kendala utama itu apa? Konvergensi Mas. Oh gitu. Karena stunting kan yang dicegah sama-sama. Bukan urusan Pak Pemdes gitu. Tidak hanya semata-mata di orang kesehatan. Ya. Dan tidak pula hanya solo kadernya BKKBN itu enggak gitu. Harus sama-sama. Kan bapak stunting, bapak asuh anak stunting kita itu kan Pak Kasat tuh. TNI Jangan bapak stunting toh. Bapak asuh anak stunting. Itu istilahnya BAAS. Iya. Itu melibatkan segala sektor. Ya PUPR. Kalau terhadap ininya sendiri, masyarakatnya sendiri, selama ini, artinya kesadaran masyarakat setelah diadakan rembuk stunting, terus sosialisasi stunting, yang sepanjangnya sampai temui sendiri itu gimana mereka? Ya kalau sepengetahuan kami, ya masyarakat kita tuh kan apa namanya Mas, kalau udah nunggu dikasih keterangan dulu baru tahu kan gitu. Kan gitu. Ya otomatis ya stunting itu kan apa ya, di masyarakat itu kan selama saya touring itu ya masih rancu definisinya kan. Karena kalau stunting, kalau dia stunting kan pasti pendek. Ya. Kalau orang pendek belum tentu stunting. Ya. Nah itu kadang-kadang ini ya kita KIE gitu kan. Masyarakat memang otomatis ini kan dikatakan isu baru juga salah kan. Tapi ada masyarakat tertentu menganggap ini kan hal yang baru gitu. Apa itu stunting? Apa itu? Pendek stunting ya? Ya. Malah dia nanya, malah dia apa namanya? Yang kami temui kemarin itu apa namanya? Karena anak itu yang kurang lincah di umur 2 tahun belum melakukan pemeriksaan kan, dia udah mengatakan itu stunting gitu. Padahal tidak. Nanti kan ada tenaga medis yang menentukan. Yang menentukan kan berat badan, panjang badannya, kemampuan motorik, segala macam sensori itu ada Mas. Sampai bisa menengok enggak? Atau setidaknya gini, maksud saya bener enggak sosialisasi ini nanti berhasil? Artinya berhasil ini ya kalau saya taruhlah saya percaya pada BKKBN juga Pak. Yang saya takutkan Pak Manda, ya, desa-desa ini cuma sekedar seremonial. Kira-kira sampai punya feel ke situ enggak? Artinya begini, bisa dilihat setelah acara ini apa yang mereka lakukan. Kepedulian terhadap kesehatan bayi dan anak. Pos yang dulunya jalan apa enggak. Itu kan mohon maaf ya. Ini bisa dijadikan tolak ukur. Bahwa yang disampaikan itu benar-benar berjalan. Kalau saya sudah percaya BKKBN ini sudah mati-matian mereka.
kalau saya boleh berandai-andai, Mm-mm. apa yang sampai harapkan dari pemerintah desa? Di- Kaitannya dengan program ini. Ya, sebelum dijawab, saya ingin jelaskan begini. Pengupayaan dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus stunting ini saya anggap luar biasa, kemudian sudah terorganisir dengan baik gitu ya. Kemudian sudah teratur dengan baik. Maksudnya gimana? Jadi saat ini sudah dibentuk Satgas Stunting, sudah dibentuk tim percepatan penurunan stunting, langsung Pak Wapres loh Ya. ketuanya. Kalau di tingkat provinsi kan Pak Wakil Gubernur, ke kabupaten nanti Pak Ibu Wabub gitu kan, Wakil Bupati, di kecamatan, camat, di desa ya Pak Kepala Desa gitu. Itu TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Nah di TPPS ini ditandemkan lagi dengan TPK namanya, Mas. Tim pendamping keluarga. Ya. Tim pendamping keluarga ini, kalau TPPS tadi Pak Kades, ada Puskesmas, ada Ikatan Bidan, ada PKB, BKKBN itu sendiri. Kalau TPK, 3 orang personel ini, PKK Desa, Bidan Desa yang berdomisili di desa A, desanya itu, kemudian ada kader BKKBN yang di desa itu. Juklak, Juknis, ya kan, materi, sudah kita sampaikan semua. Sampai kemarin sampai rembuk stunting itu kan, Ya. Juklak di sini kita bahas di rembuk stunting. Nah, kita berembuk nanti ke depannya apa yang akan kita lakukan untuk mencegah ini. Ternyata antusias masyarakat waktu di balai desa kan luar biasa. Sampai kita ngomong satu, dia udah ngomong 2, ngomong 3. Itu semua desa kayak gitu. Maksudnya Ya. antusiasnya seperti itu. Rata-rata lah. Yang di balai desa ya, Ya. perwakilan ya, Ya. yang datang. Rata-rata seperti itu. Nah, itu karena kita ajak diskusi terbuka, kan Betul. kita nggak kaku-kaku. Ayo Bu, ngomong Bu. Betul. Kami cukup sekian ngomong Ibu. Pak, gini Pak anak gitu. Cukup ini Mas. Nah, masalah keyakinan ini nanti bisa terrealisasi atau enggak, ya saya nggak berani jawab iya atau tidak Mas, karena konvergensi tadi, karena dia sama-sama bergotong royong. Betul. Nah, maunya kita kan, ya saya juga ada dari hati yang paling dalam. Kenapa ya? Maksudnya apa iya gitu loh? Apa iya gotong royong ini kalau tidak dibikin satu apa gitu kan, akan berjalan gitu. Nah, saya ngerinya di situ ya. Tapi saat ini di Contohnya apa yang dibikin seperti itu Pak? ya SK TPPS sudah Betul. dengan banyak lintas sektor isinya kan seperti itu. Kemudian TPK sudah. Nah, yang maksud saya, mohon maaf, apa ya, ego sektoral itu loh, menghilangkan seperti apa. Kalau dia berlomba-lomba ingin maju, oke lah ya. Misalnya sektor A yang ahli jembatan, ahli bikin sanitasi lingkungan kan, dia mau ngebut buat itu mau. Kalau dia yang nggak mau gitu, itu yang kita repot gitu. Iya. Yang kerjasama itu, yang sifatnya gotong royong itu aja kekhawatirannya di situ. Tapi infrastrukturnya kan sudah dibikin oleh pemerintah kan, TPS dan TPK tadi, ditambah dengan tenaga medis yang sudah ada sama BKKBN dan segala macam, itu jelas kok. Harusnya berhasil Mas di 2024. Ya, harusnya berhasil. Harus. Tapi balik lagi Pak Mada, ini kan juga menyangkut kapasitas pemerintahan desa. Ya. Dalam ini kepala desanya sendiri ya. Pertama, satu kepeduliannya itu, kedua pengetahuannya juga. Ya. Ketiga langkah-langkah konkret yang saya maksud. Iya. Saya membayangkan ya bagaimana misalnya ini menghubungkan antara dana ketahanan pangan dengan stunting. Itu kan bisa ya sebenarnya ya. Itu maksudnya gimana Mas? Pangan dan Stunting tadi. Yang pertanyaan Mas, saya kurang paham gitu. Artinya gini, kita melihat sekarang dana ketahanan pangan yang dianggarkan di desa-desa. Gitu kan. Tujuan ketahanan pangan itu kan sebenarnya kalau saya ini sependek yang saya tahu, betul. Bagaimana caranya desa itu karena ini menyangkut sebenarnya perspektif global. Pak Jokowi ini bukan memprediksi, membaca tanda-tanda kayaknya ini nanti ada krisis pangan dunia. Penguatannya ya tetap di desa. Tapi lepas dari itu sebenarnya kan kalau desa ini bisa berdaya,
berdaya melalui dana ketahanan pangan itu bisa menyajikan pangan yang sehat, minuman yang steril, ya kan? Ya. Syukur-syukur bisa memberikan PAD, itu kan bagus. Ya. Artinya kepala desa dalam ini ya, Iya. pemerintah desa bisa kan harusnya memasukkan itu stunting itu memasukkan dana pangan itu untuk mendorong kegiatan stunting lah, Iya. mensukseskan itu. Iya. Oh bisa mas. Nah itu loh. Bisa. Ya yang sudah jalan itu kan seperti memberi makanan tambahan mas. Kemudian tapi kami di kita kan belum ada namanya pondok stunting. Pondok stunting itu kan nanti di desa itu diharapkan ada juga dahsyat namanya, dapur sehat atasi stunting gitu. Nah ini kan ibu-ibu tuh bagaimana diberi keterampilan, diedukasi, memasak menu makanan itu yang bergizi dengan biaya yang murah gitu. Ada program dahsyat namanya. Dapur Ya contohnya kayak Pulau Payung kemarin enggak? Ya pemberian lele. Nah itu kan ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Nah iya. Itu. Tapi kan pemberian lele ini secara nggak langsung bagaimana masyarakat itu mendapat makanan yang bergizi secara murah malah gratis ya. Iya, kan seperti itu. Kan gratis itu. Nah, sebenarnya kan dorongan-dorongan seperti itu kan. Artinya Pak Manda, desa-desa itu kan dalam penganggaran kegiatan itu kan harus terintegrasi antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya. Gimana kalau kayak gitu? Ya wajib harusnya kan. Ya wajib lah kan gitu mas. Kalau menunggu katakanlah donatur atau orang-orang kan belum tentu mau mas. Tapi saya pernah baca di berita mana gitu ya, di salah satu pulau di Indonesia, nggak usah sebutkan gitu. Malah ada kelompok masyarakat tertentu di desa itu yang mampu iuran mas untuk ngasih lele tadi. Bukan dari dana ketahanan pangan, rumah ke rumah gitu. Saking seriusnya menangani stunting. Ini kan berhasil berarti. Betul. Ini kan berhasil berarti. Tapi tidak semua bisa melakukan. Tidak semua seperti itu. Nah di tempat kita ini kan, mohon maaf, kasusnya kemarin kan sekecamatan kita kan masih sedikit mas. Sementara yang tanda kutip yang sudah ekonominya menengah ke atas kan sangat banyak mas. Siapa nanti yang bertanggung jawab merubah? Kalau saya mikirnya bukan masalah sedikit apa banyak. Sedikit pun kan kita pakai pijakan mencegah kan lebih bagus daripada pengobatan. Ada seperti itu. Betul. Ya maksudnya gini loh. Ketika pemerintahan desa dalam ini Pak Kades bingung bagaimana mengimplementasikan memberikan makanan sehat tadi kan. Iya. Ada nggak sebenarnya tanggung jawab moral sebenarnya gagasan-gagasan yang bisa diimplementasikan mengintegrasikan ketahanan pangan dengan stunting? Pertanyaannya seperti itu. Iya. Harusnya kan bisa kan? Bisa itu. Bisa lah. Dalam bentuk justru sebenarnya yang paling strategis cuma itu kok. Iya. Sama lagi sekarang. Sama air bersih tadi. Iya. Kan desa kita kan mungkin udah 80% kan. Sumur sudah. Itu kata kunci loh mas. 20% loh Pak ketahanan pangan ini. Jangan salah loh. 20% ya? 20% dari APBDes. Iya, APBD dari itu kan. Artinya kalau Pulau Payung itu hampir 190 berapa lah. Iya. Itu kan besar. Iya. Maksud saya, ini kalau tidak terintegrasi dengan baik, kalau cuma ketahanan pangan tok, habis itu barbar. Ya akhirnya misinya misinya stunting kan dibindit dengan baik lah gitu. Dibindit dengan baik lah. Nah, kembali dengan TPK tadi mas. TPK itu kan kerjanya kan mendampingi. Dia melakukan survei gitu ya, rumah-rumah. Melihat yang penyebab stunting tadi kan. Keluarga ya ini. Iya, yang orang 3 ini gitu. Dia melakukan survei terus itu. Iya. Ya alhamdulillah saat ini kan mereka nggak digaji kan gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah itu. Oke. Luar biasa mas kalau. Kita sekarang masuk ke keluarga. Kita main internetnya gitu. Luar biasa. Keluarga ini yang ngomongin tadi. Ya. Gimana itu? Kalau gini, Pak Wanda, bukan kita mau sok tahu kan, muara segala permasalahan yang ada di lingkungan sosial, politik, apalagi kesehatan, pendidikan, remaja dan sebagainya. Sebut hankam lah, zaman kita sekolah dulu kan. Itu nanti baliknya keluarga loh Pak. Iya. Saya nggak ngomong rumah tangga ya, bukan rumah tangga, tapi keluarga.
ini tuh fungsinya BKKBN, namanya udah BKKBN, Ya, Badan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, termasuk Kependudukan, kependudukan dan keluarga iya. nasional itu. Bagaimana sampai memandang keluarga? Ya, Ada nggak sebenarnya masalah-masalah itu sebenarnya terkonfirmasi apa enggak bahwa permasalahan mayoritas permasalahan itu dimulai dari keluarga? oh iya jelas mas. Saran kita kan bergerak kan bagaimana yang kata sampean kemarin kan rekayasa sosial, ya kan? Apa arah apa namanya goalnya kan keluarga. Iya. Keluarga itu dulu tujuan yang pertama itu dulu yang kita ini. Hmm. Keluarga itu kan ada ayah, ibu dan anak, ada ibu dan anak saja atau ayah dan anak, itulah keluarga gitu. Dan yang lain-lain di rumahnya nanti. Nah ini keluarga ini kan keluarga ABC sampai sekian inilah yang menjadi suatu Indonesia ini gitu. Indonesia itu kan datangnya kan dari keluarga-keluarga itu mas. Nah dalam Mars lagu kami itu, ya kan, apa namanya putra putri yang sehat, cerdas dan kuat akan menjadi harapan bangsa. Itu yang tugas kami. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat akan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Bayangkan mas, kita harapannya kan 2045 tuh ya artinya gini Pak, Indonesia harus menjadi negara maju. Betul. Ya karena yang sejauh yang saya amati permasalahan sosial itu kan memang dari keluarga. Ya. Sudah lah mau bicara apapun, saya nggak ngomong semuanya. Ya kan? Ya, sudah terkonfirmasi mulai ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Masalah sampah, misalnya itu kan bagaimana keluarga itu kan memanage kebersihan. Betul. Misalnya ekonomi bagaimana itu mengelola keuangan. Kan Ya. BKKBN dalam hal ini mengambil peran di mananya terhadap keluarga. Selain masalah stunting. Ya. Di peran kami mas sudah ada jumlah jenisnya. Orang yang bekerja di penyuluh gitu ya, BKKBN itu sejatinya harus hafal 8 fungsi keluarga. Sebutkan apa? Saya pengen dengar ini. Agama, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, ekonomi, pendidikan dan lingkungan, sampah tadi. Selesai. Ya. Tapi nomor satunya agama dulu. Keluarga itu harus punya akhlak, harus menjalankan keyakinannya sesuai dengan agama yang mereka anut, gitu ya. Berbudi pekerti, baik, tidak korup. Gitu. Itu sejatinya keluarga-keluarga Indonesia itu seperti itu. Kalau reproduksi yang kelima itu ya saya memelihara kesehatan reproduksi, menjaga kebersihan reproduksi gitu, kesehatan reproduksi bagi remaja, bagi caktim gitu. Kalau 8 ini jalan mas, kita selesai ya. 2045 kita itu kan sekarang kan ada bonus demografi, saya lupa. Apa namanya bangunan piramida bangunan kita itu kan seperti telur mas. Lansianya dikit, balitanya dikit, yang banyak itu usia produktif. Nah kalau usia produktif ini kita masuk virus 8 fungsi keluarga ini di 2045 itu orang-orang yang tenaga akan bekerja ini kalau memang mereka betul-betul dikasih apa namanya memang betul-betul kualitas ya kita negara maju mas. Bonus demografi. Enggak, kira-kira selanjutnya kalau ini kan ya saya nggak tahu kelanjutannya stunting seperti apa. Ya kan? Tapi kalau ini berbelok dari stunting ya kan, terkait dengan fungsinya BKKBN mendampingi keluarga bahasanya gitu kan, mendampingi keluarga untuk menerapkan 8 apa tadi? 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga tadi. Kan harusnya ada loh ya. Ya. Konkretnya ada. Maksud saya ini sudah sejauh mana? Di lingkungan kerja sampean sendiri. Yuk, sudah jalan dari zaman Bahala dulu mas. Apa saja? Ya melakukan AKI, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang apa namanya program Bangga Kencana. Sekarang ini mas mengingat kita sudah zaman milenial, kadang-kadang kita nyebut BKKBN itu Bangga Kencana. Apa itu pak? Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Biar familiar dengan anak-anak milenial. Dulu kan cukup 2 anak atau 2 anak lebih baik. Nah sekarang itu
berencana itu keren. Maksudnya berencana Berencana itu itu gimana? Iya. menikahlah yang perempuan itu paling minimal usianya 21 tahun, Mhm. yang laki-laki yang minimal 25 tahun. Kita ini berpacunya dengan waktu, Iya, dengan teknologi yang ya IT ya khususnya kan, teknologi IT yang jelas. satu itu, yang kedua kondisi sosial ini kan berubahnya juga sangat cepat. Memang ya nggak dipungkiri itu karena perkembangan teknologi Betul, juga. betul. Bagaimana gadget sudah merubah segalanya. Iya. Nah, kalau yang di kegiatan SMA kemarin itu dalam rangka seperti apa? Yang di MAN. Ya, Ya. Itu dalam rangka berjumpa dengan anak-anak milenial, ya kan, anak-anak remaja itu, mengedukasi mereka pentingnya menjaga kebutuhan hemoglobin tubuhnya itu loh. Ya, jadi programnya kemarin meminum pil tambah darah serentak, kampanye hidup sehat bagi remaja, jangan sampai mereka anemia gitu. ya. Diberilah kemarin itu pil tambah darah. Data yang ada di kami 35% remaja kita itu remaja putri ya, itu anemia. Oh iya toh? Iya, se-Indonesia. Kenapa? Ya, pertama pola makan tidak bagus. Kemudian makan makanan yang junk food segala macam. Iya. Itu penyebabnya itu. Termasuk perilaku hidup sehatnya kan kurang. Gitu. Jadi mungkin mohon maaf, siangnya mie, paginya mie, siangnya gorengan misal kan. Tidak pernah dia makan pecel, misalnya tidak pernah makan ikan gitu kan. Karena makan makanan instan, itulah di kekurangan darah itu. Nah, sekarang pemerintah melakukan bantuan ini malah di posyandu-posyandu itu, bantuan pil tambah darah. Itu kalau nggak salah menurut tenaga medis seminggu sekali. Jadi remaja itu harus minum itu. Itu masih berputar ke kesehatan. Fungsi-fungsi yang lain yang bisa dilakukan pendekatan apa? Ke remaja? Remaja. Banyak, Mas. Ya. Banyak. Kita di remaja itu di BKKBN itu ada namanya poktan Mas, kelompok kegiatan. Mulai dari kelompok kegiatan bina keluarga balita, ibu-ibu bikin suatu organisasi, ibu-ibu yang punya balita. Nanti ada BKR namanya, bina keluarga remaja, ibu-ibu yang punya remaja. Kita edukasi, kita turun ke lapangan, punya rumah ke rumah. Kemudian ada BKL, bina keluarga lansia. Keluarga-keluarga yang punya lansia itu membuat satu organisasi potang tadi. Kemudian tayangnya ekonomi, UPPKS namanya, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Nah, kalau bina keluarga remaja itu adalah kita sasarannya ibu yang punya anak remaja. Ini kita edukasi bagaimana komunikasi dengan remaja, bagaimana merawat anak remaja, bagaimana istilahnya tuh mengasuh anak remaja itu sendiri gitu. Kalau di sekolah tadi PIK-R namanya, Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja 2R. Nah, PIK-R ini ada di masyarakat, di desa-desa, ada juga di sekolah-sekolah. Nah, karena di tempat kita ini kan saya akui kalau di desa-desanya kan mungkin belum maksimal lah gitu. Dia sudah dibentuk, belum maksimal. Tapi yang desa-desanya kan sekolahnya kan di situ. Akhirnya ketemu di situ. Ya, PIK-R-nya Galaxy namanya. Nah, nanti dia lah jadi agen-agen yang menyampaikan ke remaja lain. Nah, yang kita sampaikan di sana, saya ambil cepat saja gitu ya. Kita bicara 5 transisi remaja, kita bicara triad KRR, gitu. Kita bicara nikah dini segala macam. 5 transisi remaja itu Mas lebih kurangnya seperti ini. Kita edukasi remaja kita itu dalam mereka mencapai 21 tahun tadi minimal menikah. Pertama dia harus berperilaku sehat dulu. Remaja itu harus hidupnya sehat, perilaku hidupnya harus sehat. Kemudian dia menamatkan sekolah dulu gitu. Kalau dia tamat SMA, kalau dia tamat D3 saja, ada kan 21 tahun tuh. Secara tidak langsung dia sudah menunda usia menikah. Kemudian
Setelah sekolahnya rampung, kemudian dia memperoleh hidup bermasyarakat, Ya. belajar hidup bermasyarakat dan interaksi dengan masyarakat. Kemudian dia harus dapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Setelah yang keempat pekerjaan, barulah dia merencanakan sebuah rumah tangga tadi, menikah. Itu sejatinya seperti itu. Jangan sampai di bawah 21 tahun itu kan dalam undang-undang perkawinan, bukan undang-undang perkawinan Mas, maksudnya yang dikatakan remaja itu, dia yang dikatakan anak-anak itu kan di bawah 21 tahun itu kategorinya anak-anak. Kalau dia 21 tahun ke atas tidak anak-anak lagi gitu, sudah boleh menikah. Nah, kalau dia nikah di umur 17 atau 18 tahun, katakan umur 18 menikah, umur 19 tahun dia punya anak, berarti kan anak-anak yang punya anak. Tuh, prinsipnya seperti itu. Ini kalau bertabrakan dengan agama sampai gimana? Nah, kita tetap kerjasama dengan Departemen Agama. Kalau di Departemen Karena Agama, saya puji itu, mohon maaf ya, ini pedofil apa Betul. kelainan apa ini? Iya. Gimana sama Itulah Mas, kita seorang penyuluh itu kan selain KIA ada namanya advokasi Mas. Ya, advokasi itu kan kita mempengaruhi pihak lain kan gitu. Iya. Termasuklah Mereka yang saya tadi ya. termasuklah dari Departemen Agama gitu. Kalau di Departemen Agama itu yang dikatakan undang-undang itu kemarin itu kan umur 18 tahun yang perempuan. Kalau kita kan 21 tahun. 21 tahun. Dia 18, beda. Nah, Ketemunya di mana itu nanti? ketemunya kalau tidak salah nih ya, Ya. nanti mau dikoreksi. Saya pernah bertemu dengan karyawan pegawai yang di OA itu. Dari pandangan mereka itu ya umur 14 tahun boleh menikah. Iya. Asal ada keputusan pengadilan. Karena gini, ya karena pertanyaannya tadi kan ini bukan masalah siapa yang melegakan. Oh iya, betul. Pertanyaan kita ini kan berlanjut bagaimana sebenarnya sistem reproduksi wanita itu Ya. sudah siap apa belum? Betul. Kan seperti itu. Iya. Karena menyangkut ini kan ya risiko juga. Iya. Kita tidak bisa dong mengacu misalnya, mohon maaf loh ya, Iya. Nabi aja nikah. Betul. Ya kan beda Beda, bos, beda. gitu loh. Iya. Jangan disamakan. Iya. Karena saya menganggap ya kalau di umur-umur remaja ini bukan melarang ya kan. Iya. Tapi satu kesiapan mental, Mm-mm. kedua kesiapan alat-alat reproduksi mereka, Ya, betul. yang ketiga kesiapan ekonomi. Mm-mm. Bener kan kira-kira Betul. sampai ke situ kan? Betul. Oh, tadi ada fungsi reproduksi ya? Ada. 8 tadi. Mm-mm. Mas Kaisang kemarin di Twitter ditanya, Mm-mm. Mas nanti kalau nikah pengen punya anak berapa? Iya. Dia jawabnya lucu tapi cerdas. Saya anggap ini cerdas. Ya terserah istri saya, dia yang mempunyai tubuh. Iya. Gimana menurut saya? Ya apa ya? Secara itu kan kasus Mas. Itu kan nggak bisa kita generalisir gitu kan. Ya kita tahu lah Mas itu kan anak siapa kan seperti itu. Ya. Kalau dalam perspektif kita kan apa ya? Saya balik nih, tugas kami itu gini Mas. Misalnya kan alat kontrasepsi itu kan ada 7 macam. Ya. Ada 7 macam. 7 macam pilihan kan. Seorang ibu misalnya kan mau memakai yang ini. Nah, kita itu Mas tidak boleh, jangankan memaksa ibu itu pakai pil. Ya. Jangankan memaksa pakai pil gitu. Mempengaruhi pikirannya saja untuk itu kami nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kami kan penyuluhan. Kami kan kayak Nggak. kita hanya menawarkan ini gitu. Anak itu kan sebaiknya punya anak itu kan 2. Ya. Terus itu aja Mas. Nah, Itu. nggak arahnya jawabannya Mas Kaisang tadi nggak ke situ. Iya. Ini lebih ke cara dia menghormati tubuh wanita. Mm-mm. Mungkin di BKKBN juga ada bagaimana isu-isu kesetaraan gender itu dibahas kan. Maksudnya ke situ. Ya, kami paling bisa ngomong gini Mas. Gimana? Di kami itu masalah punya anak ya, menikahlah minimal usia yang wanitanya 21 tahun. Ya. Nanti
setelah anaknya lahir, usahakan langsung ada namanya KBPP, KB pasca persalinan. Dia langsung ikut KB. Jarak anak satu kedua ini diusahakan minimal 3 atau 4 tahun. Iya. Secara medis seperti itu Iya. gitu. Ya karena Pak Hasto itu kepala BKKBN pusat itu dia ahli kandungan loh Mas. Emang ahli itu gitu. Jadi kalau dia 1 tahun anaknya tahun depan melahirkan secara medis itu memang Berisiko. ya beresiko gitu, kurang baik gitu. Nah, yang lebih pas itu ya seperti itu tadi, minimal 4 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun lah gitu. Baru lahiran lagi setelah yang anak yang pertama ini diasuh dengan baik, perhatian dari ayah bundanya dia terpenuhi gitu. Baru nanti 4 tahun dia punya adik lagi gitu. Enggak. Berarti kan udah mau 30 tuh Oke, kan. itu teknikal banget loh. Ya. Yang saya maksud tadi, bagaimana BKKBN ini dalam hal ini kan bagaimana ada penghormatan terhadap tubuh wanita, termasuk kesetaraan tadi. Iya. Jadi jawaban Mas Gibran kan jelas, dia yang punya tubuh kok. Iya. Terserah dia mau punya anak berapa. Iya. Toh pada akhirnya BKKBN sendiri kan sudah tidak memaksa, kamu harus anak segini kan enggak? Iya, enggak. Sesuai dengan sampai yang pernah saya katakan, BKKBN itu bukan menurunkan angka pendudukan kan? Iya. Cuma mengendalikan jumlah penduduk. Iya. Benar nggak kira-kira? Betul. Nah, itu loh yang saya lihat bagaimana peran BKKBN terkait dengan jawaban itu. Bagaimana menghormati tubuh wanita. Itu jelas lah Mas Adi Mas. Yang ini, iya itu teknik kan. Iya. Tapi kita tarik ke arah yang lebih luar, secara sosial maksudnya kan. Bahwa misalnya loh ya. Iya. Dalam bentuk penghormatan tuh seandainya nggak harus melahirkan atau melahirkan keluarga aja cukup. Ini kira-kira perempuan itu masih punya waktu untuk melakukan sekolah lagi, ya kan. Terus meniti karir dan sebagainya. Artinya ke arah-arah sosial kan. Iya. Jadi bukan masalah bagaimana reproduksi dan melahirkan saja. Gitu. Iya. Nah, bagaimana dipandang seperti apa sih sebenarnya tubuh wanita oleh BKKBN itu? Kalau urusan reproduksi Mas, dia tidak lepas dari teknis. Ya. Kan gitu. Mohon maaf, saya kurang kurang update. Tapi saya pernah dengar begini, ceritanya seperti ini. Di saat remaja putri itu berusia 21 tahun, ya, otot pinggulnya itu udah pas gitu. Untuk menampung nanti keluaran anak yang akan lahir itu. Ini kesehatan reproduksi ya. Nah, rata-rata lingkaran kepala bayi itu sedunia, kalau nggak salah saya lupa berapa senti gitu. Nah, sentinya kepala bayi ini pasnya tuh di saat ibunya itu 21 tahun Mas. Nah, itu yang kita hargai kan ke situ. Selama ini kan mungkin nggak sampai ke sana konsepnya gitu kan. Makanya kan kalau dia 17 tahun, pinggulnya masih kecil, dengan lingkar kepala anak udah segitu tadi, kan menderita ibunya. Itulah mungkin penghormatan itu. Ya. Artinya kelebihan sosial gini, maksud saya setelah itu selesai ya, dari pemerintahan itu, kita menarik tema ini ke arah yang lebih luas. Ya. Artinya dengan melahirkan di umur sekian sampai sekian, perempuan nanti di umur sekian masih bisa sekolah, misalnya melamar kerja masih bisa. Itu kan sebagai pendekatan bagaimana kita menghormati wanita, mau mensetarakan kan? Jadi nanti kalau ini gagal misalnya kan, reproduksi gagal, terus punya anak banyak, ini bukan melarang loh ya. Iya, betul. Kesempatan ini bukan saya bilang hilang, tapi kan berkurang kesempatannya. Kurang pasti. Ya kan, anak 2 sama anak 6 beda loh bos. Dan ini mempengaruhi bagaimana kita menghormati perempuan. Ya ayolah sekolah lagi, ayolah meniti karir, ayolah bekerja atau berwirausaha dan sebagainya. Sudah seperti itu. Jadi asik sebenarnya. Ini masalah tubuh loh. Masalah orang, masalah keluarga kan gitu. Betul. Saya terserang aja Mas. Kadang-kadang orang kan sibuk misalnya jembatan gitu. Physically. Fisik gitu kan. Yang gini-gini kan siapa yang ngurus kalau kita kan gitu. Nah, seharusnya kami itu kan tukang ngurusnya kami ya, Mas, leading sektor gitu ya. Tapi tetap melalui orang lain juga gitu. Termasuk yang pemerintah
desa tadi, sektor A, sektor B, harus mana? Iya. Bisa. Kan 8 fungsi tadi. Iya. Fungsi agama ya nggak cukup dengan saya kan. Iya. Justru sebenarnya yang paling berat beban, bukan saya berat ya, ujung tombak pemerintahan itu kan di desa. Iya. Sudahlah mau ngomong kayak apapun presiden tuh ya tetap yang melaksanakan pemerintah desa. Besar harapan kita sebenarnya kan kepada pemerintah desa itu bisa melaksanakan hal ini, ya kan? Iya. Ujung tombaknya di desa, ujungnya. Ya karena ya apapun itu yang pertama kali ditemui ya Pak Kades. Tapi saya optimis Mas. Gimana? Dengan katakan dengan pemerintahan desa, tapi saya pribadi gitu ya. Ya. Karena kedatangan saya tuh mereka welcome. Setelah kita kasih keterangan, kita advokasi ya, mempengaruhi. Ya mereka welcome. Cukup lah, minimal ada pelatihan sekarang kan di desa-desa itu tentang bangga kencana tadi. Ada Mas. Dan tertarik, dan ibu-ibu PKK desa pun yang di desa saya gitu ya, sudah lama itu sebelum COVID pun kita sudah kasih pengertian, mereka sangat peduli Mas. Sangat peduli sekali. Cukup bagus gitu. Ukuran keberhasilan nanti sejauh mana Mas? Keberhasilan apa maksudnya? Ya taruhlah sekarang stunting ini kan kita nggak usah 8 itu nggak usah dulu ya. Program bangga kencana lah ya. Kalau dia stunting ya jelas yang 14% tadi di 2024. Jadi 14% se-Indonesia kan gitu. Kalau untuk urusan keluarga ukurannya adalah terbentuknya keluarga yang harmonis, sehat, cerdas dan kuat gitu. Itu nanti kita ke sana nanti. Dan sudah mengikuti program bangga kencana gitu. Yang istilahnya dia mengatur jarak kelahiran. Itu nanti mungkin rata-rata dia punya anak 2 gitu. Kedepannya seperti itu. Tapi di tempat kita Mas rata-rata 2 loh Mas. Saya tengok seperti itu. Saya pernah baca tapi saya lupa data di zaman BKKBN yang dulu itu, zaman Pak Soeharto ada 100 kelahiran yang tertunda. Berarti kalau kita sekarang 270 juta, berarti kan mestinya kan 370. Nah untuk ini saat ini di tempat kita ini kan rata-rata kan 2 anak Mas. 2 anak. Berarti memang terkonfirmasi ya? Iya. Moral gini, 2 anak itu lebih sejahtera lebih dari 2. Iya, apalagi kita hubungkan dengan ekonomi Mas. Ya. Jelas gitu. Jelas ya? Jelas. Di tingkat pedesaan sekalipun? Iya. Walaupun sekarang kita tengok di desa itu kan, di daerah kita ini kan ekonomi kan mulai cukup membaik kan. Rata-rata orang katakan, tapi tetap juga saya tengok Mas tidak mau punya anak banyak lagi. Itu kesadarannya timbul karena apa kira-kira? Ya program bangga kencana dong. Ada campaign dari zaman dulu kan kita kampanye. Iya kan? Nggak habis-habis ya. Sampai itu lulusan mana dulu? Saya nanya. Cuma dari track nih. Saya ekonomi Mas. Manajemen. Iya terus? Iya. Manajemen pertama sekali di Pemda, kemudian di kantor camat. Akhirnya masuk di BKKBN tahun 2008. Ada bedanya enggak dari sektor-sektor yang pernah? Ada Mas. Sangat berbeda Mas. Dulu saya agak kesulitan mencari pekerjaan seperti apa kan. Tapi kalau sekarang ketemu Mas. Ritmenya gitu. Yang seperti saya bilang kemarin, kita ini kan keluarga gitu, SDM Mas. SDM gitu, bukan jembatan, jalan, gapura gitu ya. Atau tugu atau tabu apa itu Mas. 1x24 jam bukan itu Mas. Manusia Mas. Luar biasa Mas. Kita petugas ini Mas mulai dari ngurus catin calon pengantin, kemudian dia nikah nanti dia hamil, kemudian punya anak kita bikin kelompok balita tadi, dia remaja bikin kelompok remaja, lansia kita bikin kelompok lansia. Jadi catin, hamil, lahir, remaja, lansia, balik lagi. Itu kita urus sangat banyak.
Sampai nggak mau nanya nih. Enggak. Kalau gitu ada nggak yang diprioritaskan? Kan gitu kan? Bukan Takut saya. nanti dikasih Enggak, ini saya cuma pengen menggali secara personal. Ah. Maksudnya gini, Hmm. seandainya ini nih hidup, Hmm. kita ini sudah terlanjur hidup, maksudnya Iya, kan, iya. diciptakan Tuhan. Sampai bisa membayangkan nggak peran sampean dalam hidup ini, Hmm. kaitannya dengan posisi Anda sebagai apa? Penyuluh lah. Penyuluh. Penyuluh ya. Jadi peran hidup loh ya saya Iya, ngomong kan. iya. Kira-kira sampean membayangkan nggak? Hmm. Atau kalau ditarik pertanyaan seperti ini, bener nggak sih Tuhan tuh menempatkan saya di tempat ini untuk bukan mengurus ya, mendampingi keluarga, Iya. memberikan edukasi Iya. untuk sesuatu yang bermanfaat dan berdampak besar ke depannya. Sampai di situ nggak? Iya, iya. Gimana? Ya saya begini aja Mas. Ranting yang jatuh pun by design. Iya. Ada planningnya dari yang Maha Kuasa kan. Iya. Ya saya masuk ke sini pun ya udah. Memang sudah ada skenario nya kan gitu. Sebelumnya belum. Belum. Bahkan saya sampai Sampai mengaku sendiri ya, belum ya? belum. Berapa tahun saya malah kemana ritmenya gitu. Iya. Nggak ketemu saya. Bahkan pertama-tama di KKBN belum merasakan itu. Belum 2008 sampai 2012. Kapan terakhir ada kesadaran saya itu? Saya jujur ya, Iya. semenjak 2014 Ya. mulai finalnya itu di 2018 gitu, karena dapat Tunkin, dikasih bantuan Tunkin tunjangan kinerja. Iya, iya. Situ Mas. Dan semenjak kita ditarik lagi ke pusat Mas. Dulu dia pernah pegawai daerah gitu ya. Kemudian sentralisasi lagi ke pusat gitu. Karena 10 tahun di daerah itu jalannya tempat program sana. Momen apa yang bisa menyadarkan sampeyan sampai terbesit? Saya ini khalifah di bumi loh. Iya. Ada nggak yang? Ada, Mas. Ada. Momennya itu apa ya? Di saat kita ya rekayasa sosial itu, ya kan kita bisa merubah pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang itu atau keluarga itu dalam dia memandang bangga kencana itu, situlah kepuasannya. Ya. Puas kita di situ. Kesadaran dia misalnya punya berita itu, di kantin itu kan ada 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK. Bu, 1000 HPK itu momen adalah golden masa-masa emasnya gitu, mengurus seorang manusia gitu. Iya. Kalau ibu sukses di 1000 hari ini, insya Allah anaknya nanti bagus gitu, sehat, bahkan insya Allah tidak stunting gitu. Nah, bagaimana tuh Bapak ya saat ibu mulai 1000 HPK itu kan mulai ketahuan hamil sampai anaknya umur 2 tahun saya kan. Nah nanti setelah hamil dia rutin cek di posyandu kesehatannya, kehamilannya, kemudian dia juga melakukan senam hamil, kan diikuti itu sama orang tuh. Nanti setelah anaknya lahir diasuh, ASI eksklusif 6 bulan, kemudian nanti ada ASI pendamping ASI gitu kan, makanan tambahan pendamping ASI. Nanti setelah anaknya dipaut segala macam diasuh dengan baik gitu. Nah, kita kan melihat di lapangan Mas. Iya. Nah ada perubahan-perubahan seperti itu lah puasanya seperti itu. Kalau secara internal sendiri, ini mohon maaf loh ya, sekali lagi mohon maaf Pak. Ya hubungannya kalau keluar kan transformasi sosial dan rekayasa. Kita mau mentransformasi dengan cara merekayasa. Ya. Terhadap institusi sendiri? Institusi saya. Pertanyaannya gimana? Ya kan nggak semua orang nggak kayak sampean. Siapa saya loh? Oh, I see. Itu kan secret. Enggak wani. Rawan nih Pak. Yang hafal yang saya baca hafal jangan-jangan banyak. Tapi ada kan? Hah? Ada kan? Insya Allah gitu. Ya gitu, itu beda lagi. Karena gini, kebanyakan kalau memang nggak siap dengan mental seperti itu, jadi nanti ujungnya cuma ngomongnya gini, cuma pengen menghalalkan gaji saya aja kok. Ya. Intinya mencintai pekerjaan. Betul. Ya sepanjang masa saya apa yang kita lakukan ini kan, ya kalau saya gini Pak Mada, ini ngomong masalah sisa hidup.
Ya. Tuh. Kita mau nggak sosokan enggak, Hmm. mau sosokan gimana enggak. Cuman kalau saya besok mati gitu kan, kita ini sudah memberikan apa terhadap hidup? Seberapa manfaat kita ini? Iya. Ini lepas kita digaji nggak digaji, Bagi orang lain kan. ya kan? Iya. Misalnya, wong yang nggak digaji aja mau, Ya. Betul. Betul kan? ya. Kami ada namanya pos KB dan sub KB di desa. Betul. Pos membantu KB desa, PPKB. Itu tadi yang saya gajinya Ya, gaji kecil. prihatin lah. Gaji prihatin. Kadang-kadang Maksud saya sampai di situ loh. Ya. Karena gini, saya menganggap ya entah ini pribadi apa gimana. Kalau ini apa BKKBN itu tupoksi utamanya itu terhadap keluarga dan permasalahan mayoritas permasalahan yang ada di lingkungan kita itu berangkat dari keluarga. Iya. Itu nggak main-main loh tugasnya. Ya. Ini nanti setengah wali setengah nabi loh. Kalau salah salah sekarang mas, ya maaf. Pembangunan keluarga itu mas tidak sama dengan membangun jembatan. Betul, itu yang maksud itu. Iya, jembatan 45 hari kalender misalnya kan Oke, selesai. Ketemu hasilnya ini nanti. Panjang sekali mas. Kalau pembangunan ini enggak mas. Rusak masih bisa dibangun. Iya, ya. Kalau keluarganya kan 5-10 tahun ke depan hasilnya. Terus nggak bisa direstart. Iya. Bisa balik lagi. Iya. Kayak lagunya Budi Doremi itu kan bisa waktu ya. Iya, betul kan. Bisa. Jadi maksud Ya, saya bisa ini luar biasa loh. Saya bukan memuji enggak. Yang harus hati-hati. Jadi karena ya kita berangkatnya tadi, kita sudah percaya bahwa semuanya berangkat dari keluarga. Dan ini kebetulan ya memang bukan kebetulan sih. Iya. Mungkin Tuhan ya memang sudah menakdirkan kita di sini. Iya, iya. Ya kamu urus ini. Iya. Keluarga itu kan. Iya. Luar biasa. Satu lagi dampaknya ini mas, iya. ya termasuk ke keluarga kita sendiri. Ya, Ya. pastilah itu. Saya ngasih penyuluhan pola asuh anak yang benar tuh begini. Saya di rumah mas, ini terus terang aja saya istri dan anak yang 3 itu, dan saya 3 loh, Ya. jaraknya 5 tahun. Oh nggak apa-apa. HP komitmennya waktu jadi rumah HP tolong taruh di satu tempat saja, kalau nggak dipakai taruh di meja. Semuanya? Mau cek HP ayah silakan, mau cek HP ibu silakan, dan sebaliknya. Silakan, oke ya, dah kita fair. Terus Ada timingnya. Karena pola asuh anak itu mas keteladanan. Betul. Nggak bisa Betul. lucu ini, nggak bisa. Ya kita leader pun kalau nggak beli kagak itulah. Betul. Nggak akan jadi bos. Di BKKBN itu mas keteladanan. Ah. Menjadi orang tua hebat, peran ayah dalam mengasuh anak kita belajar. Lengkap lah mas. Ya. Luar biasa gitu kan. Kira-kira program apa yang andalan 2023 nanti yang hubungannya ke desa? Pertama stunting, yang kedua ini mas masalah pola asuh anak di bina keluarga balita, nanti kita ada agak penekanan ke situ. Oh gitu. BKB namanya, kelompok bina keluarga balita. Dan PIK-R juga. Masih sama Posyandu juga. Posyandu ya, rutin. Anunya apa namanya? Tetap kita. Kolaborasinya. Iya, kolaborasinya karena posyandu. Oh gitu kan. Posyandu tuh mas, kalau di tempat lain Iya. ada posyandu lansia, ada Oh iya iya. ada posyandu remaja, Betul. ada posyandu yang ibu-ibu pus yang hamil seperti itu. Nah sekarang kita sudah kerjasama dengan PKM, posyandu remaja sudah ada jalan di tempat kita di kecamatan. Baru dengar ya? Sudah ada, tuh. sudah lama rupanya sudah ada. Oh. Nanti ya di remaja itu kan fokusnya di kesehatan reproduksi tadi. Oh gitu ya. Banyak masih kita sampaikan, luar biasa. Bangga Kencana itu. Bangga Kencana ya. Iya, kan BKKBN lah. Ya. Bangga Kencana. Sudah 1 jam Pak Manda. Oh, Ada ya? terakhir yang mau disampaikan? Kira-kira buat teman-teman Ya, sejawat atau apa namanya Ya. pemerintah desa atau masyarakat luas, monggo. ya intinya untuk kita semua ya masyarakat semua begitu ya. Program Bangga Kencana ini adalah program sudah ada sejak lama, diciptakan dalam rangka pengendalian jumlah kelahiran, mengatur jarak kelahiran, dalam rangka ingin meningkatkan kualitas SDM itu sendiri. Jadi tidak ada kata-kata neko-neko, nggak ada gitu. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas SDM itu.
Nah, saat ini Indonesia sedang memetik bonus demografi. Bonus demografi itu orang yang bekerja itu lebih banyak daripada orang yang tidak bekerja. Nah, yang banyak angkatan kerja inilah harus kita perhatikan SDM-nya, kita tingkatkan SDM-nya. Jangan sampai nanti kalau dia tidak berkualitas malah menjadi bencana demografi. Luar biasa. Itulah Oke. tugas kita. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Ya, insya Allah. dengan tema yang lain. Ya, siap. Teman-teman yang sejawat di KBPN kalau ingin bergabung atau memanfaatkan fasilitas kita, Iya. kita welcome. Welcome. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian bincang-bincang dengan Pak Manda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.